Membuat vektor simple untuk diupload di Microstock, saya memakai kanvas 5000x5000 dengan aplikasi Infinite Design. Untuk portofolio seperti ini biasanya saya akan menggambar hal-hal yang dekat dengan keseharian saya. Karena saya senang ngopi, saya membuat gooseneck kettle atau kettle leher angsa. Gambarnya sendiri saya cari di Pinterest. Untuk ukuran pen yang saya pakai, saya biasanya membagi 100. Jadi misalkan kanvas 5000 ya berarti bagi 100 sekitar 50. Untuk tools yang saya pakai adalah pen. Saya banyak menggunakan pen, walaupun sesekali nanti akan menggunakan lazy tool. Step pertama membuat line art. Jadi line art itu kira-kira secara sederhana pengertiannya adalah ya menggambar garis dari gambar. Itu biasanya nanti dijadikan patokan. Stylenya boleh masing-masing. Kalau saya seneng style vektor yang ada garis di pinggirnya. Ada juga yang lebih seneng kayak seamless gitu, nggak ada garisnya. Silahkan ditonton. Mungkin nanti akan saya percepat biar durasi nggak terlalu lama. Jadi pada step ini ya kira-kira seperti ini, gambar semua garisnya sebagai patokan. Nanti akan seperti apa gambarnya, begitu seterusnya sampai kira-kira semua garis itu tergambar. Pelan-pelan saja teman-teman, itu masih bisa diedit nanti, tapi biasanya saya menyelesaikan, jadi nggak perlu ngedit pakai tool edit. Nanti akan saya buat timestamp, jadi buat yang ya nggak sabar menyelesaikan saya menggambar, biar langsung bisa ke step berikutnya aja. Jadi kira-kira ada 3 step yang bisa saya lakukan untuk menggambar vektor. Pertama line art, itu saya banyak memakai pen tadi. Terus yang kedua itu inking, saya nggak tahu istilah resminya, tapi kira-kira banyak orang nyebutnya inking, nanti ada di step kedua. Terkadang saya memakai tool lazy, saya sering itu, tapi sepertinya di vektor ini akan banyak memakai tool pen biar lebih rapi sih. Terus kenapa saya memakai warna merah? Ini cuma buat dasar, karena di Infinite Design nanti bisa diedit lagi untuk warnanya. Jadi Infinite Design itu menurut saya cukup membantu ketika pengen menggambar menggunakan handphone. Oh ya, info saya pakai tablet Mi Pad 5 dengan pen Gojodok yang universal, itu bukan pen asli dari Xiaomi karena mahal, yang ada aja. Tapi kalau mau pakai handphone juga nggak apa-apa, tetap bisa kok. Ini tergantung kreativitas teman-teman aja. Line art selesai, cek semuanya, bikin layer baru. Lalu saya masuk ke step berikutnya, inking. Jangan lupa pisahkan layer. Kenapa? Karena nanti kalau memang mau menghapus itu lebih enak kalau layernya terpisah. Untuk inking saya nggak punya patokan pasti ya. Ini feeling sih yang penting teman-teman yang mau menggambar ini mempelajari arah datang cahaya. Jadi cahaya di mana, berarti ini kira-kira yang digelap, baru yang
yang kena bayang-bayang lah. Nanti itu juga, patokan itu juga digunakan ketika teman-teman membuat shadow. Step berikutnya setelah inking itu nanti shadow, lalu ya fill buat warna dasarnya. Kira-kira seperti ini untuk inking. Saya percepat lagi ya teman-teman. Jadi inking itu kira-kira seperti ini, cuma memberi isi aja. Jadi kalau ini nanti biasanya saya akan mengupload di Microstock jadi 2 portofolio ini ya. Jadi nanti ada black and white, pakai inking ini nanti saya edit ke warna hitam putih. Lalu untuk vektor kedua nanti full color. Jadi lumayan lah untuk tambah-tambah portofolio. Terus diselesaikan semuanya. Kira-kira proses inking akan seperti ini. Sambil menunggu menonton inking, saya mau cerita sekitar 1-2 bulan ini saya konsisten mengupload di situs Microstock. Saya bermain di Adobe Stock dan Miri Canvas. Mungkin kalau Adobe Stock teman udah tahu, kalau Miri Canvas coba nanti bisa cari di Google atau di YouTube, itu udah banyak yang review. Atau mungkin kapan-kapan kita bicarakan tentang Miri Canvas. Dan dari konsistensi itu ternyata berefek baik untuk akun saya. Jadi saya kalau awal-awal itu sekali upload nanti bakal tahu di approve atau enggak itu sekitar 1-2 bulan. Tapi untuk sekarang hitungan menit, jam lah mungkin lah. Kira-kira kalau pagi upload gitu, biasanya upload saya sebelum subuh, nanti sore gitu udah di approve atau enggak udah ketahuan, udah di review. Ini udah masuk ke pewarnaan, selesai ini jadi black and white seperti ini dan siap saya upload untuk file pertama black and white. Untuk warna hitamnya saya punya palet tersendiri. Kalau teman-teman memakai nggak apa-apa, itu kodenya 161616. Kira-kira seperti itu, biar maksud saya biar konsisten untuk warna. Kita lanjut ke step terakhir, yaitu shadow dan memberi warna dasar. Kalau shadow sama kayak inking, konsepnya adalah tahu dari mana arah cahaya datang. Jadi dengan itu teman-teman bisa membuat shadownya itu jadi lebih asik. Jadi misalkan dan konsisten. Kalau emang untuk gambar ini saya membayangkan arah datang cahaya dari kanan atas layar, makanya saya bikin shadow. Oh ya, ini shadow terang ya. Saya karena ini vektor simple, saya nggak bikin banyak shadow, cuma inking tadi, terus ini shadow terang, udah itu aja. Kira-kira seperti itu. Nah, saya percepat lagi ya teman-teman, biar durasi nggak terlalu lama. Catatan penting buat teman-teman yang mau menggambar vektor seperti ini, sebisa mungkin pisahkan layer. Ya kayaknya kemampuan HP pengaruh ya untuk berapa banyak layer yang bisa diciptakan atau digunakan. Saya belum pernah pakai sampai mentok, ya paling kira-kira 10-15 layer cukup lah. Itu kira-kira. Untuk real waktu pengerjaan vektor ini kira-kira saya menyelesaikan dalam 30 atau 40 menit. Saya lupa, dan itu enggak yang fokus karena saya tidak mengerjakan di meja tempat biasa gambar, jadi kadang terdistrak keluarga ngajak ngobrol atau apapun lah. Tapi nggak apa, karena memang saya ngerjain kayak gini cukup santai, nggak yang
tertarget seperti apa. Yang penting kalau satu hari kalau bisa satu gambar minimal, tapi karena satu gambar ini bisa jadi 2 foto ya lumayan. Oke, masuk step berikutnya, perwarnaan dasar. Jadi vektor ini ada 2 warna dasar, hitam untuk bagian bawah dan untuk tutup dan gagangnya itu coklat kira-kira. Ini untuk warna hitamnya dulu. Di sini saya pakai lazy biar enak. Sebenarnya bisa juga kalau mau pakai pen di titik-titik gitu, tapi nggak tahu saya nyaman kayak gini, pelan-pelan gitu. Saya gesek-gesek, saya isi sedikit demi sedikit. Nanti kalau ada yang melebar keluar, segera saya hapus daripada kelupaan bagian mana yang melebar keluar. Di sini saya percepat lagi ya teman-teman. Kalau ada yang tanya bagaimana membuat shadow, patokannya apa ya, saya nggak bisa menjelaskan detail, cuma patokan utamanya itu nanti kalau udah sering bikin ya bisa sendiri, tapi kira-kira tahu arah cahaya dan bentuk benda yang digambar. Setelah selesai saya adjust lagi, saya atur lagi warnanya biar lebih terang, jadi nggak terlalu tertutup warna inking. Lalu untuk warna shadow saya perterang lagi sebagai isi biar terlihat kontur bendanya. Kira-kira itu. Masuk ke shadow yang terakhir untuk yang warna coklat. Kira-kira sama ya, nanti saya percepat lagi. Shadow karena sedikit jadi lebih cepat. Lalu saya mau menentukan warna gagang dan warna tutup. Ya saya eyedropper aja dari warna aslinya. Pelan-pelan teman-teman, lebih detail biar nggak ada yang warna tercecer atau nggak tertutup. Karena ini bidangnya nggak terlalu luas, saya pakai pen. Dan sebentar lagi vektor ini selesai saya buat. Dan inilah vektor Ghost Snake Cattle untuk Microstock sudah selesai. Untuk saran dan kritik silahkan kita bicarakan baik-baik di kolom komentar. Terima kasih.